Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai lagi melanjutkan materi pada mata pelajaran IPS sebelumnya yang memang telah mengulas terkait masuknya Islam ke Indonesia. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia beserta dengan teori-teori yang memang berkembang, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Di antaranya ada teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kita memulai pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita ke pembahasan materi yang akan kita pelajari hari ini, di sini Bapak akan membacakan ataupun memberitahukan terkait tujuan dari pembelajaran kali ini. Di mana tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Berikutnya, siswa mampu mengetahui raja-raja pada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan lokasi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Islam di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama sendiri kita akan membahas terkait Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Letaknya di sebelah utara Perlak di daerah Lok Sumawe atau sekarang pantai timur Aceh, dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sultan yang pernah memerintah Samudra Pasai antara lain adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Mahmud Malik Al-Jahir. Nah, bisa kalian lihat terdapat gambar di situ yang memang pertama itu adalah Sultan Malik Al-Saleh, dan yang gambar berikutnya adalah makam dari Sultan Malik Al-Saleh tersebut. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai antara lain diperoleh dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang memang tertera pada gambar slide ini, yang berangka pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Catatan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia yang singgah di Perlak tahun 1292 Masehi, dan catatan Ibnu Battuta, seorang penjelajah dari Maroko yang pernah singgah di Samudra Pasai tahun 1345 dan 1346 Masehi. Perekonomian masyarakat Samudra Pasai bergantung dari perdagangan. Letaknya yang berdekatan dengan Selat Malaka dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi. Banyak pedagang dari berbagai negara seperti Cina, Arab, Persia, Siam, dan Turki, dan lainnya yang berlabuh di pelabuhan Samudra Pasai. Untuk itu, Samudra Pasai berusaha menyiapkan bandar-bandar sebagai perdagangan atau sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat harus membayar pajak. Adapun barang yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Battuta menyebutkan bahwa Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh ulama dari Persia, Syria, dan Isfahan. Ia juga menyebutkan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat taat beragama dan menganut mazhab Syafi'i. Selain itu, Marco Polo bahwa Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Hal ini tampak pada upaya Samudra Pasai dalam menyebarkan Islam ke Malaka dan Patani. Pada tahun 1521 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis. Kemudian pada tahun 1524 Masehi dikuasai oleh Sultan Ali Mughayat Shah dari Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak itu, Samudra Pasai berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, berikutnya adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, ini merupakan
peta dari wilayah kekuasaan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, ini adalah salah satu tokoh yang memang ataupun sultan dari Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mughayat Shah berdasarkan berita Portugis. Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Shah berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam pada tahun 1520 Masehi. Kemudian Pedir dan Samudra Pasar ditaklukkan pada tahun 1524 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam menyerang kapal Portugis di bawah komandan Simão de Souza Galpão di Bandar Aceh pada tahun 1529 Masehi. Kerajaan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis di Malaka, tetapi tidak jadi karena Sultan Ali Mughayat Shah wafat pada tahun 1530 Masehi. Perkembangan Kesultanan Aceh erat kaitannya dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Sejak Malaka dikuasai Portugis, para pedagang Muslim menghindari Selat Malaka dan beralih menyusuri pesisir barat Sumatera ke Selat Sunda, lalu terus ke timur Indonesia atau langsung ke Cina. Hal ini mendorong perekonomian masyarakat Aceh berkembang pesat dan menjadikan Aceh sebagai bandar transit lada dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Untuk mempertahankan kedudukannya, Aceh membangun armada laut yang kuat dan menjalin hubungan dengan kesultanan Islam di Timur Tengah seperti Turki Utsmani, Abyssinia, dan Mesir. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kesultanan Aceh berhasil menguasai daerah-daerah di pesisir timur dan barat Sumatera serta pesisir barat Semenanjung Melayu seperti Johor dan Pahang. Pada tahun 1629 Masehi, Sultan Iskandar Muda berupaya merebut Malaka dari Portugis, namun upayanya gagal karena kekuatan Portugis lebih unggul. Sultan Iskandar digantikan oleh Sultan Iskandar Thani yang memerintah sekitar tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kejayaan Kesultanan Aceh semakin meningkat. Namun berbeda dengan pendahulunya, Sultan Iskandar Thani lebih mementingkan pengembangan di dalam negerinya. Pada masa ini, bidang keagamaan berkembang yang didukung oleh kehadiran seorang ulama besar bernama Naruddin Ar-Raniri. Sepeninggal Sultan Iskandar Thani, Aceh lambat laun mulai mengalami kemunduran. Meskipun demikian, Kesultanan Aceh dapat bertahan sampai awal abad ke-20 Masehi. Berikutnya ada Kesultanan Demak. Nah, bisa kalian lihat ini merupakan peta dari wilayah kekuasaan dari Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan dari Raja Brawijaya V, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Awalnya Demak merupakan wilayah dari Kerajaan Majapahit. Seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi kawasan mandiri yang kemudian menjadi sebuah kesultanan. Wilayah-wilayah di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam berada di bawah pengaruh Demak. Pengaruh Kesultanan Demak kemudian meluas ke Sukadana atau Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Pada kehidupan ekonomi, masyarakat Demak bersumber pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Pengalihan jalur perdagangan setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat pelabuhan-pelabuhan di wilayah Kesultanan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik berkembang menjadi pelabuhan transit atau penghubung dengan daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1512 Masehi dan 1513, Demak mengirim pasukan di bawah
pimpinan Adipati Yunus untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Namun upaya ini gagal karena kekuatan Portugis lebih unggul dalam bidang Berikutnya, dalam bidang keagamaan, Kesultanan Demak berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Penyebaran Islam didukung oleh para wali yang dikenal dengan Wali Songo. Beberapa anggota Wali Songo berasal dari Demak, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Mereka berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Demak juga berusaha menyebarkan Islam di luar Pulau Jawa, seperti Maluku dan Kalimantan. Penyebaran Islam di Maluku dilakukan oleh Sunan Giri. Adapun di Kalimantan, penyebaran Islam dilakukan oleh seorang penghulu yang bernama Tunggang Pararangan. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Demak meliputi sebagian Jawa Barat, Jayakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Penaklukan pesisir utara Jawa Barat dilakukan oleh Fatahillah yang turut merintis berdirinya Kesultanan Banten dan Cirebon. Setelah Sultan Trenggana wafat, Kesultanan Demak mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah konflik dalam keluarga kesultanan yang memperebutkan tahta Demak. Konflik berakhir setelah Jaka Tingkir, Adipati Pajang sekaligus menantu Sultan Trenggono, meredam pemberontakan Arya Panangsang yang menginginkan tahta Demak. Jaka Tingkir kemudian memindahkan pusat pemerintah Demak ke daerah Pajang. Nah, ini merupakan gambar dari Raden Patah dan Sultan Trenggana. Berikutnya adalah Kesultanan Banten. Nah, bisa kalian lihat ini merupakan peta dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum menjadi sebuah kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda pada tahun 1526 Masehi. Fatahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Pada tahun 1526, Fatahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan ini terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Hal ini dianggap membahayakan kedudukan Kesultanan Demak setelah kegagalan Adipati Yunus mengusir Portugis dari Malaka. Fatahillah kemudian mendirikan benteng pertahanan yang bernama Surosowan yang kelak menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Selain membangun benteng pertahanan, Fatahillah juga mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banten kemudian tumbuh menjadi kota perdagangan. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Nah, pada slide ini terdapat ini merupakan tokoh ataupun sultan dari kerajaan Banten, dari Kesultanan Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, di mana Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ini, sekitar tahun 1651 sampai 1682 Masehi. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Banten semakin berkembang. Perdagangan asing seperti Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, Jepang, dan Eropa berlabuh di Banten. Hal ini diketahui dari banyaknya temuan pecahan keramik dan benda-benda lainnya dari Cina, Jepang, bahkan juga dari Eropa. Untuk mempertahankan kedudukan Banten sebagai salah satu pusat perdagangan, Sultan Ageng Tirtayasa bersikap tegas terhadap VOC Belanda. Ia tak mau bekerja sama dan menolak kemauan VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan. Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji. Sultan Haji cenderung mau berkompromi dengan VOC. Perbedaan sikap ini merubah menjadi perang saudara. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengarahkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu, Banten berada di bawah pengaruh VOC.
Nah, berikutnya adalah peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Islam, di mana peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Islam bisa dilihat salah satu beberapa, yaitu yang pertama ada masjid, yang kedua ada makam, dan yang ketiga adalah kaligrafi. Nah, mungkin seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini mungkin dicukupkan terkait lembar kerja untuk siswa sendiri, bisa kalian akses nanti, dilampirkan dalam Google Classroom, bisa kalian lihat. Nah, mungkin pada pertemuan ini bisa dicukupkan saja. Terakhir mungkin kita dapat menarik kesimpulan bahwa tadi beberapa ada merupakan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang memang telah berkuasa pada zamannya. Salah satunya tadi ada Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, dan Banten. Dan tadi terdapat beberapa hal memang pergantian dari pemimpin mengalami hal-hal yang memang menjadi puncak kejayaan dari kerajaan-kerajaan tersebut, dan bisa juga menjadi kemunduran sehingga kerajaan tersebut bisa hilang dari Indonesia ini. Namun warisannya masih tetap ada, seperti tadi masjid, makam-makamnya, dan kaligrafi yang memang menjadi budaya sampai saat ini dan tetap lestari. Bapak harap kalian dan kita semuanya sebagai orang-orang dari generasi sekarang bisa tetap merawat ataupun tetap melestarikan dari budaya-budaya warisan dari kerajaan-kerajaan yang memang sudah tidak ada saat ini. Mungkin sekian pembelajaran kali ini. Bapak tutup dengan doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.